Dari sekian banyak spesies di bumi saat ini yang dapat melacak nenek moyang mereka kembali ke zaman prasejarah, evolusi mungkin paling sedikit menyentuh buaya. Bersama dengan Pterosaurus dan Dinosaurus, buaya merupakan cabang dari Archosaurus. Kadal penguasa pada periode Trias awal hingga pertengahan era Mesozoikum. Zaman dalam sejarah ini dimulai sekitar 251 juta tahun yang lalu dan berakhir 65 juta tahun yang lalu. Yang membedakan buaya pertama dari dinosaurus pertama adalah bentuk dan otot rahangnya yang cenderung lebih menonjol dan kuat. Namun, ciri fisik buaya era Trias dan Jura lainnya, seperti postur bipedal dan pola makan vegetarian, cukup khas. Baru pada periode Cretaceous akhir dari era Mesozoikum, buaya mengembangkan ciri khas yang masih mereka miliki hingga saat ini, kaki pendek, sisik berlapis baja, dan lebih menyukai habitat laut. Pada awal era Mesozoikum, yang dikenal sebagai periode Trias, tidak ada buaya, hanya dinosaurus. Periode ini dimulai sekitar 237 juta tahun yang lalu dan berlangsung sekitar 37 juta tahun. Archosaurus, kerabat tertua buaya, termasuk antara banyak dinosaurus pemakan tumbuhan yang berkembang selama periode ini. Archosaurus tampak sangat mirip buaya, kecuali lubang hidungnya terletak di bagian atas kepala, bukan di ujung moncongnya. Reptil ini hidup dari organisme laut di danau dan sungai air tawar di seluruh dunia. Di antara Phytosaurus yang paling terkenal adalah Luteodon dan Mestrossuchus. Selama era Mesozoikum tengah, yang disebut periode Jura, beberapa dinosaurus berevolusi menjadi spesies baru, termasuk burung dan buaya. Periode ini dimulai sekitar 200 juta tahun yang lalu. Buaya paling awal berukuran kecil, terestrial, berlari cepat dengan 2 kaki, dan banyak yang vegetarian. Herpetosuchus dan Doswellia adalah 2 kandidat utama untuk sebutan kehormatan buaya pertama, meskipun hubungan evolusi yang tepat dari Archosaurus awal ini masih belum pasti. Pilihan lain yang mungkin adalah Silosuchus dari Asia Trias awal. Namun seiring berjalannya waktu, proto-buaya ini mulai bermigrasi ke laut, mengembangkan tubuh yang memanjang, anggota badan yang terentang, dan moncong yang sempit, datar, dan bertabur gigi dengan rahang yang kuat. Namun, masih ada ruang untuk inovasi. Misalnya, ahli paleontologi percaya bahwa Stomatosuchus hidup dari plankton dan krill, seperti paus abu-abu modern. Bagian akhir dari era Mesozoikum, periode Cretaceous, dimulai sekitar 145 juta tahun yang lalu dan berlangsung hingga sekitar 65 juta tahun yang lalu. Selama periode terakhir inilah buaya modern, Crocodilidae, pertama kali muncul sebagai spesies yang berbeda dan berkembang biak. Namun, pohon keluarga buaya juga bercabang sekitar 100 juta tahun yang lalu, dengan munculnya Sarcosuchus yang sangat besar, yang panjangnya sekitar 40 kaki dari kepala hingga ekor dan beratnya sekitar 10 ton. Ada juga Deinosuchus yang sedikit lebih kecil, yang panjangnya sekitar 30 kaki. Meskipun masanya menakutkan, buaya raksasa ini mungkin sebagian besar hidup dari ular dan kura-kura. Menjelang berakhirnya periode Cretaceous, jumlah spesies buaya mulai berkurang. Deinosuchus dan keturunannya semakin mengecil selama berabad-abad, berevolusi menjadi caiman dan aligator. Crocodilidae berevolusi menjadi buaya modern dan melahirkan beberapa spesies yang kini telah punah. Di antaranya adalah Quincana australia, yang panjangnya 9 kaki dan beratnya 500 pon. Binatang buas ini punah sekitar 40.000 sebelum Masehi. Satu fakta aneh tentang Igisuchus adalah bahwa ia hidup di bagian dunia yang tidak dikenal karena satwa liarnya yang melimpah. Namun, 100 juta tahun yang lalu, hamparan Afrika Utara yang sekarang didominasi oleh gurun Sahara adalah lanskap hijau subur yang dialiri banyak sungai dan dihuni oleh dinosaurus, buaya, Pterosaurus, dan bahkan mamalia kecil. Masih banyak hal tentang Igisuchus yang belum kita ketahui, tetapi masuk akal untuk menyimpulkan bahwa ia adalah predator penyergap buaya klasik yang hidup dari dinosaurus kecil dan juga ikan. Anatosuchus, si buaya bebek, bukanlah gabungan antara bebek dan buaya. Anatosuchus adalah buaya leluhur yang luar biasa kecil, hanya sekitar 2 kaki dari kepala hingga ekor yang dilengkapi dengan moncong lebar dan datar. Mirip dengan moncong yang dimiliki oleh Hadrosaurus, dinosaurus berparuh bebek. Itulah ulasannya teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Apakah buaya berevolusi kadal atau dinosaurus berevolusi buaya? Jika teman-teman tahu jawabannya, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Bagi yang sudah mampir menonton video ini, terima kasih banyak. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar hewan.
Tetap selalu dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, share agar yang belum tahu bisa jadi tahu bagi sebanyak-banyak. Salam sehat selalu channel Enjang Yusuf, semoga bermanfaat. Bye bye, wassalam.